labbaik Allahumma labbaik. Begitu kalau saya pembimbing hajinya, pembimbing umrahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Datang pembimbing dari Jawa Barat, Ustadz mah terlalu keras atuh. Mari mikrofonnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kamu dari mana? Saya dari Jawa Barat, Ustaz. Oh, pantasan lembut. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jamaah itu tidur. Datang saya ambil lagi mikrofon. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi nampaklah bahwa kerasnya suara saya bukanlah karena marah, tapi karena mengusir setan. Setan yang sedang menggoda. Datang setan membawa kipas, lalu dia kipas, tenang, tenang, tenang. Itu namanya setan manual. Sekarang setan digital, dibawanya AC. Orang pun tertidur. Itulah mengapa tadi protokol bertakbir berapa kali. Saya sudah ceramah setengah jam, 4:30, sekarang pas jam 5. Saya dari tadi melihat ke atas. Tolong ibu-ibu jangan suuzon, saya bukan melihat perempuan, melihat jam dinding. Saya sudah ceramah setengah jam belum ada bertakbir. Kenapa? Karena saya melihat jamaah masih lagi menatap. Tapi ketika jamaah sudah mulai menunduk, itu saya bertakbir. Allahu Akbar. Masya Allah, jangankan setan, saya aja ngeri mendengar. Lari mereka semua. Tapi ada orang-orang yang menyesal di akhirat. Kenapa? Bolak-balik teriakan Allahu Akbar, memanggil, tapi dia tidak mau datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang disalahkannya malah imam. Kamu kenapa nggak ke masjid? Imamnya lagunya terlalu slow. Akhirnya datang imam metal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap juga dia tidak datang. Kenapa? Karena memang hanya mencari-cari alasan. Beragama mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Tapi cerita masalah solat berjamaah di Jawa Barat, mubazir. Cerita masalah solat berjamaah di Bandung, mubazir. Bandung lautan jamaah, ramai, melimpah ruah. Kalau mau lihat istiqomahnya, besok subuh foto gambar masjid masing-masing, like and share. Foto yang hari ini dari atas, dari depan, dari belakang. Besok subuh foto juga. Lalu besok buatkan gambar banding sebelum setelah. Ustadz ini mengkerdilkan kami? Tidak. Ini negerinya para ulama. Banyak ulama-ulama, kiai-kiai, ulama besar datang dari sini. Maka insya Allah kita diberikan istiqomah solat berjamaah ini insya Allah. Laki-laki yang solat berjamaah itulah laki-laki yang soleh. Sedangkan laki-laki solat di rumah, laki-laki solehah. Maka nanti potong video ini pendek, like and share. Papa, ini ada video pendek. Siapa yang ceramah? Ustadz dari Riau, coba dengar. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Loh, nyindir saya ini. Enggak, Ustadz itu ceramah bebas aja. Dia enggak pandai sindir menyindir. Saya termasuk penceramah yang tidak bisa dipesan isi ceramahnya. Saya ceramah sesuai apa yang mau saya sampaikan. Bahkan ada terkadang kalau saya ceramah di kantor dinas, sengaja itu orang pesan panitia, Ustadz jangan cerita masalah jilbab karena istri kepala dinas belum pakai jilbab. Langsung saya ceramah, siapa yang tidak pakai jilbab, membuka aurat, suaminya itu dayus, tidak ada rasa cemburu. Yang ngundang saya udah astagfirullah, hancur dunia persilatan. 3 bulan gak diundang Ustadz Somad. Pengajian rutin mingguan, celet. Setelah 3 bulan, ditelepon lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nanti datang ke kantor lagi ya. Iya. Loh, kemarin katanya nggak boleh. Alhamdulillah Pak Ustadz, yang kemarin melarang sudah mati.
Ternyata orang yang menghalang-halang dakwah itu tidak kita. Saya nggak pernah mendoakan. Saya tidak pernah mendoakan yang jelek-jelek. Kalau ada orang menghadang, menghalang, membentengi, selalu saya katakan, ya Allah, tiupkan angin hidayah ke dalam hatinya. Bukakan ya Allah. Tapi kalau tidak terbuka juga, tiupkan angin puting beliung sekalian. Tidak boleh. Tidak boleh mendoakan yang jelek-jelek. Kita tetap mendoakan seperti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patah giginya, berdarah pelipisnya, tapi dia tidak doakan yang jelek. Tetap yang dia mintakan, Allahumma hdi qaumi, berikan hidayah kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun. Mereka berbuat itu karena tidak tahu. Alhamdulillah, yang datang di Masjid Raya tidak hanya orang-orang tua, tapi anak-anak muda hadir. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Dari suara takbirnya. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Dari semangat mau bersalamannya. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Mereka banyak yang berdiri. Orang tua mana sanggup berdiri? Menunjukkan mereka adalah anak-anak muda. Semangat mereka luar biasa. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya, syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian termasuk dalam satu golongan itu. Anak muda yang lain sibuk pacaran, anak muda yang lain sibuk chatting, browsing, diving, launching, mancing. Anak muda yang lain sibuk memikirkan motornya, anak muda yang lain sibuk memikirkan malam minggunya, pacarannya. Tapi kalian malah sibuk memikirkan bagaimana dakwah di masjid ini tetap hidup. Kalianlah pejuang-pejuang, kalianlah tentara-tentara Allah di atas muka bumi. Abdul Somad boleh mati, besok pagi dia akan mati, tapi akan ada 1000 Abdul Somad yang akan menolong agama Allah. Makanya kalau ada orang berkata, Ustaz istirahatlah, nampaknya sudah lelah sekali. Kalau saya lihat wajah Ustaz nampaknya 2 kali Jumat gol ini. Tidak, karena sampai masanya malaikat maut mencabut nyawa, disitulah kita akan mati dalam keadaan tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena sebelum malaikat Israel mencabut nyawa, datang malaikat berbisik. Apa kata malaikat? La takhafu, jangan kau takut. Wa la tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannah, maka engkau berbahagia mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang istiqamah. Berdoa supaya hati hijrah, mantap. Tapi lebih besar lagi supaya istiqamah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Berpisah kita dari majelis ini saya tidak sedih, karena kita tetap bertemu dalam doa. Doa saya dari Riau, doa sahabat-sahabat dakwah, doa Bapak Gubernur, doa Bapak Kapolda, doa Bapak Kapolresta, doa Bapak Komandan Kodim akan bersatu di pintu langit, sama-sama meminta, saling mendoakan. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dilunakkan Allah hatinya untuk menolong agama Allah. Dan mereka pun mendoakan saya, mudah-mudahan Ustadz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mati tidak bisa diminta, mati tidak bisa direquest. Berapa banyak orang sengaja mengundang Ustadz ke rumahnya untuk doa supaya orang tuanya mati. Ustadz, bapak saya sakit keras, saya tak sampai hati melihat dia meregang nyawa, susah sekali. Tolong Ustadz datang ke rumah. Doa akikah bukan, doa walimah bukan, doa khitan bukan, doa nikah bukan. Lalu doa apa? Ustadz tahu sendirilah. Ya Allah, kalau memang umur panjang memberikan kebaikan, panjangkanlah umurnya. Tapi kalau hanya dalam penderitaan, maka sengaja tidak dikeraskan, karena nanti anak-anaknya tersinggung. Kan tak mungkin kita katakan, kalau memang tak mungkin sembuh, matikanlah secepat-cepatnya. Berapa banyak yang didoakan supaya cepat mati, tapi malah begitu kita pulang, besoknya datang SMS, alhamdulillah.
Jangan lupa like, comment, and subscribe.